Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Dede Siti Nur Fadilah, M. Rizky Salia, Celia Menulis India Diva, Rian Alvaro Tabaga, dan Randika Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran mata kuliah statistika, ekonomi, dan bisnis. Di sini diberikan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, di sini kita menggunakan data nilai kelompok. Bisa dilihat di sini nilainya 40 sampai 45 frekuensinya 4, 46 sampai 50 frekuensinya 4, 51 sampai 55 frekuensinya 6, 56 sampai 60 frekuensinya 3, 61 sampai 65 frekuensinya 2, dan 66 sampai 70 frekuensinya 1. Nah, ini F-nya 20 jumlahnya. Lalu kita di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung rank, deviasi rata-rata, varians, standar deviasi, rank interkuartil, dan ukuran kecondongan kurva. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Siti Nur Fadilah tentang rank. Di sini saya akan menjelaskan tentang rank. Rank data observasi berkelompok atau grup data adalah selisih antara tepi kelas atas, kelas terakhir dengan tepi kelas bawah, kelas pertama. Rumus umum jangkauan atau rank yaitu R sama dengan X max dikurangi X min, di mana R yaitu R adalah jangkauan atau rank, X max nilai terbesar, dan X min nilai terkecil. Untuk menghitung rank data berkelompok, maka harus diketahui terlebih dahulu titik tengahnya. Untuk mencari titik tengah, yaitu batas kelas atas ditambah batas kelas bawah, lalu dibagi 2. Contohnya, 40 ditambah 45 dibagi 2, yaitu 42,5. Dan seterusnya. Untuk menghitung rank, R sama dengan X max dikurangi X min. R, di sini sudah kita ketahui X max-nya yaitu 68 dan X min-nya 42,5. Jadi R sama dengan 25,5. Jadi rank-nya yaitu 25,5. Lalu kita akan menghitung deviasi rata-rata. Rumus umumnya jumlah frekuensi tiap kelas, nilai mutlak dari nilai rata-rata dikurang nilai setiap data pengamatan dibagi jumlah data atau pengamatan dalam sampel. Untuk menghitung deviasi rata-rata, maka harus dihitung dulu rata-ratanya, min, yaitu dengan mengkalikan frekuensi sama dengan nilai tengah, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Seperti di sini, yaitu 1048 dibagi 20 dan hasilnya 52,4. Lalu kita menghitung deviasi rata-rata. Seperti di sini sudah ada hasilnya 114,4 dibagi 20 sama dengan 5,72. Yang ketiga ada varians. Varians adalah ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Rumus varians untuk menghitung varians adalah S kuadrat sama dengan sigma frekuensi bawah dikali dalam kurung bawah X bawah dikurangi X atas kuadrat sigma frekuensi bawah. Next saja. Si
ini Pel, naik aja, Pel. Kemudian nomor 4, deviasi standar atau simpangan baku dengan definisi suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data observasi terhadap rata-ratanya. Rumus dari deviasi standar adalah akar kuadrat dari jumlah keseluruhan frekuensi dikali XI dikurangi X pangkat 2. Kemudian dibagi jumlah keseluruhan frekuensi. Untuk menghitung deviasi standar, di sini sudah ada nilai dari jumlah keseluruhan frekuensi dikali XI dikurang X kemudian pangkat 2 dengan jumlahnya 1033,8 kemudian dibagi jumlah keseluruhan frekuensi 20 menghasilkan nilai akar 51,599 kemudian menjadi 7,18. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rank interkuartil. Nah, rumusnya H sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Jangkauan interkuartil adalah tingkat penyebaran dari 50% data tengah. Dengan kata lain, jangkauan interkuartil adalah jarak atau selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil ke-1. Untuk menghitung rank interkuartil, maka harus diketahui terlebih dahulu kuartil ketiga dan kuartil ke-1-nya. Ini kita mencari kuartil ketiga dan kuartil ke-1-nya dulu. Rumus kuartil ketiga yaitu L plus C dikali 3/4N dikurangi FK per FI. Lalu kita cari dulu 3/4N, kita cari dulu posisinya Q3 ini ada di mana. Lalu kita 3/4N sama dengan 3/4 dikali N-nya itu 20 karena jumlahnya 20 sama dengan 15. Lalu kita bisa melihat 15 ini berada pada di sini, di 17 di antara 14 dan 17. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kuartil ketiga. L ini batas bawah kelas yaitu 55,5 plus 5 panjang kelasnya 5 lalu dikali 15 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 14 per 3. 3 ini adalah frekuensinya. Jadi 55,5 plus 5 dikali 0,33 lalu 55,5 plus 1,65 sama dengan 57,15. Selanjutnya kita mencari kuartil 1. Kuartil 1 rumusnya Q1 sama dengan L plus CI dikali 1/4N dikurangi FK per FI. Sama seperti tadi, kita harus mencari letak Q1 dulu. 1/4N sama dengan 1/4 dikali 20, yaitu 5. Bisa dilihat, berarti 5 ini berada di antara 4 dan 8 ini. Jadi kita bisa mengetahui Q1-nya ada di sini. Lalu kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus, yaitu 45,5-nya itu adalah batas bawah kelas ditambah panjang kelas yaitu 5 dikali 5 dikurangi 4/4 didapatkan 45,5 plus 5 dikali 0,25 lalu 45,5 plus 1,25 sama dengan 46,75. Lalu kita baru bisa mencari rank interkuartilnya. Rank interkuartil rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1.
Karena tadi sudah diketahui Q3 dengan Q1-nya, maka H sama dengan 57,15 dikurangi 46,75. Lalu H sama dengan 10,4. Jadi kita sudah mengetahui rank interkuartilnya adalah 10,4. Lalu kita masuk ke pembahasan kecondongan kurva. Kecondongan kurva merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bentuk kemencengan atau kecondongan kurva suatu distribusi data observasi dengan rumus SK sama dengan 3 dikali rata-rata dikurangi median per deviasi standar. Untuk menghitung kurva kecondongan, maka harus diketahui terlebih dahulu mediannya. Jadi kita harus mengetahui dulu mediannya berapa. Nah, median rumusnya L plus I dikali N per 2 dikurangi FK per FI. Lalu kita cari dulu letak median ini di mana. N per 2 sama dengan 20 per 2 yaitu 10. Kita bisa lihat bahwa 10 ini berada pada di 8 dengan 14. Lalu kita tinggal masukkan median sama dengan batas bawah kelas median yaitu 50,5 plus panjang kelasnya itu 5 dikali 10 dikurangi kelas frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 8 per frekuensinya itu 6 sama dengan 50,5 plus 5 dikali 0,33 50,5 plus 1,65 yaitu 52,15. Kita sudah mengetahui kalau mediannya itu 52,15. Baru kita bisa menghitung kurva kecondongannya. Yaitu SK, rumusnya SK sama dengan 3 dikali F kurang ME per deviasi rata-rata. Lalu kita tinggal masukkan saja nilai-nilai tersebut. Karena tadi deviasi rata-rata itu sudah diketahui, dan rata-ratanya juga sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan. Jadi SK sama dengan 3 dikali rata-ratanya 52,4 dikurangi medianya tadi 52,15 per deviasi rata-ratanya 7,18. Jadi 3 dikali 0,25 per 7,18. Lalu 0,75 per 7,18 itu hasilnya 0,10. Jadi kita sudah dapat mengetahui bahwa kecondongan kurvanya itu bernilai 0,10. Lalu kan kita harus mengetahui ini condongnya kurva ini negatif, positif, atau simetris. Nah, untuk mengetahuinya kita harus membandingkan median, mean, dan modusnya. Meannya ini tadi sudah diketahui pas awal yaitu 52,4. Lalu kita mencari modus. Modusnya itu rumusnya L plus I dikali D1 per D1 per D1 plus D2. D1 ini frekuensi sekarang dikurangi frekuensi sebelumnya, yaitu 2. Kalau D2 itu frekuensi sekarang dikurangi frekuensi berikutnya, yaitu 3. Jadi kita tinggal dimasukkan ke rumusnya, yaitu batas kelas modus, yaitu 50,5. Oh iya, karena modusnya ini yang paling banyak, karena yang paling banyak yaitu adalah 51 sampai 55, maka modus ini di sini, modus ini di sini nilainya. 50,5 plus 5 dikali 2 per 2 plus 3. 50,5 plus 5 dikali 0,4, lalu 50,5 plus 2, yaitu menghasilkan 52,5. Jadi bisa dipastikan kalau mean lebih besar dari, modus lebih besar dari mean, dan mean lebih besar dari median. Jadi kurva kecondongannya adalah positif. Seperti ini bisa dilihat di gambarnya. Sudah sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.